Baik, ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kini kita akan masuk di dalam pelayanan firman Allah kita, namun sebelumnya kita akan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena di situasi yang penuh dengan kesesakan ini, kami boleh bersekutu bersama Tuhan. Dan di tengah persekutuan ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Bapa, Engkau menjadikan hati kami sebagai tanah yang subur, agar firman yang ditabur boleh tumbuh, boleh berbuah-buah di dalam kehidupan kami, dan menyenangkan hati Tuhan ketika datang untuk yang kedua kali. Ya Bapa, biarlah kiranya Engkau menjadi guru kami, dan kami menjadi murid-murid-Mu yang dengar-dengaran. Bersabdalah Tuhan, karena kami hamba-hamba-Mu siap untuk mendengar. Amin. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Allah kita pada sore hari ini terambil dari Keluaran, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-21. Keluaran pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai ke-21. Demikian firman Allah. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub telah menempatkan diri kepadaku, serta berfirman, Aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi, aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani, telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu, ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Demikianlah pembacaan firman Allah kita. Orang yang berbahagia adalah orang yang senantiasa mau mendengar dan melakukan firman Allah itu dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Ibu-ibu yang kekasih,
Dari firman Allah yang telah kita baca tadi, kita akan belajar satu perkara penting yang Tuhan mau sampaikan kepada kita sekalian. Dari kisah tadi, kita mengetahui bahwa Tuhan mendeklarasikan dirinya. Tuhan menyatakan dirinya, "Aku adalah Aku." Dalam bahasa Ibrani, "Aku adalah Aku" bermakna pengakuan Tuhan sebagai Tuhan yang Maha Ada, Tuhan yang bertindak, dan Tuhan yang berbuat. Apa yang akan Tuhan lakukan? Tindakan apa yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan umatnya? Pada saat itu umat Israel berada di dalam perbudakan bangsa Mesir. Selama ratusan tahun mereka berada dalam belenggu perbudakan yang membuat seluruh bangsa menderita. Dan saat itulah Tuhan menyatakan dirinya akan membebaskan umatnya dari perbudakan. Tuhan akan bertindak untuk membebaskan umatnya dari tanah penderitaan, dari kesesakan yang sudah mereka alami selama hampir 400 tahun. Allah memiliki rencana yang indah bagi umat Israel. Allah memiliki rencana untuk membebaskan umatnya dan akan memberikan suatu tempat yang Tuhan nyatakan berlimpah susu dan madunya. Tanah perjanjian, tanah Kanaan yang akan menjadi warisan bagi umat Israel. Kehidupan masa depan yang indah, damai sejahtera, berlimpah, mendatangkan sukacita, dan masa depan yang cerah. Tetapi Tuhan tak melakukan sendiri. Tuhan mengutus Musa. Tuhan menjadikan Musa sebagai alat. Tuhan memanggil Musa untuk mewujudkan rencananya, untuk menyatakan kehendaknya. Rencana Tuhan yang indah, rencana damai sejahtera. Tuhan menjadikan Musa sebagai alat bagi keselamatan orang Israel. Tuhan memilih Musa supaya seluruh rencana Tuhan bagi kehidupan umatnya dapat terlaksana. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tentunya dengan cerita ini kita dapat belajar bahwa kita sebagai kaum perempuan juga memiliki tugas seperti Musa. Tugas untuk mewujudkan damai sejahtera Tuhan. Tugas untuk mewujudkan rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa menjadi alat Tuhan untuk mewujudkan rencana damai sejahteranya. Sebagai kaum perempuan, kita dapat menjadi alat Tuhan yang luar biasa, baik bagi rumah tangga maupun bagi lingkungan sosial kita. Seorang perempuan dapat menjadi alat Tuhan yang luar biasa bagi keluarga, bagi suami, bagi anak-anak, bahkan bagi keluarga besarnya.
seorang perempuan dapat menjadi alat Tuhan yang luar biasa dalam peranannya sebagai seorang istri, peranannya sebagai seorang ibu, dan peranannya sebagai seorang pengatur rumah tangga. Seorang perempuan dapat menjadi alat yang indah bagi Tuhan ketika menjadi alat Tuhan mewujud menyatakan rencana Tuhan dalam bentuk perbuatan, perkataan, tingkah laku di dalam keluarga, di dalam lingkungan sosial. Seorang perempuan dengan segala keberadaannya dan tugas serta peranannya dapat menjadi alat yang indah bagi Tuhan. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai seorang perempuan, kita memiliki peran yang luar biasa. Sebagaimana Tuhan memanggil Musa, dan Tuhan membekali Musa dengan kuasa, Tuhan pun tidak akan pernah melupakan kita untuk memberi seorang perempuan kuasa menjadi alat yang indah di dalam rumah Tuhan, bagi Tuhan, menjadi alat yang ajaib dan heran bagi seisi rumah tangga. Musa memimpin orang Israel dengan luar biasa. Tuhan memperlengkapi Musa dengan hal-hal yang dibutuhkan untuk memimpin sebuah bangsa besar. Selama 40 tahun di padang gurun, Musa menghadapi tantangan yang luar biasa. Dan kita pun sebagai kaum perempuan akan menghadapi hal yang sama. Menghadapi tantangan yang luar biasa sebagai seorang perempuan dengan segala tugas dan peranannya. Tantangan menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, menjadi seorang pengatur rumah tangga. Tantangan-tantangan ini akan senantiasa ada. Tetapi sebagaimana Tuhan menyertai Musa, Tuhan pun akan menyertai setiap dari kita ketika kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Ibu-ibu yang kekasih, seorang perempuan memiliki peran yang sangat besar. Kita akan belajar dari ayat-ayat pendukung kita yang tertulis di dalam Amsal. Bagaimana Amsal mengungkapkan seperti apa seorang perempuan yang luar biasa di mata Tuhan. Di dalam Amsal pasal 31, mulai ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang terakhir, ayatnya yang ke-31, Tuhan menyatakan, menggambarkan perempuan-perempuan yang luar biasa. Dikatakan dalam ayat-ayat ini, istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya,
Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Seorang istri yang cakap, istri yang berharga, adalah istri yang dapat dipercaya oleh suaminya, yang berbuat baik kepada suaminya sepanjang umurnya. Di dalam ayat-ayat berikutnya dikatakan, seorang istri yang cakap, ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Seorang istri yang cakap adalah seorang yang rajin, seorang yang tekun, seorang yang bisa menopang seisi keluarganya. Dikatakan ia bangun kalau masih malam, menyediakan makanan untuk seisi rumah tangganya. Perempuan yang sangat rajin, yang menjadi istri yang cakap. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya, kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera. Jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Seorang istri yang cakap, istri yang sangat berharga itu, ia bekerja keras. Dikatakan bahwa pada waktu malam pelitanya tidak pernah padam. Tangannya ditaruh pada jentera memegang pemintal. Dia bekerja sampai jauh malam. Seorang istri yang rajin dan mampu menopang keluarga. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas. Seorang istri yang cakap, seorang istri yang berharga itu, ia pemurah, memiliki rasa sosial yang tinggi. Dikatakan ia mengulurkan tangannya kepada yang tertindas. Dia tak dapat melihat penderitaan orang lain. Dia mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Dia tak mampu melihat penderitaan. Seorang istri yang cakap, memiliki kepekaan sosial, melihat orang-orang di sekitarnya. Dan seorang istri yang cakap, ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Seorang istri yang cakap, yang bisa menjadi alat bagi Tuhan untuk seisi rumah tangganya, adalah seorang istri yang penuh perhatian kepada seluruh keluarga. Ia tidak takut karena dia melindungi seluruh keluarganya. Musim dingin datang, dikatakan dia tidak khawatir karena seisi rumahnya sudah berpakaian rangkap. Dia menjadi pemelihara, menjadi pelindung bagi seisi keluarga. Seorang istri yang cakap dikatakan suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Suaminya dihormati. Seorang istri yang cakap dan berharga di mata Tuhan adalah seorang istri
yang dapat menjunjung nama baik suami, nama baik keluarga. Suaminya dikenal, dihormati orang. Seorang istri yang cakap adalah seorang istri yang bisa menjaga harkat dan martabat rumah tangga. Dia tidak berlaku buruk sehingga suaminya menjadi bahan pembicaraan. Ia tidak berlaku yang tidak baik sehingga suaminya menjadi bahan pembicaraan orang. Seorang istri yang cakap adalah seorang istri yang memiliki hikmat dengan pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya, dikatakan pada ayat 26. Seorang istri yang cakap dapat menjaga mulutnya, dapat menjaga lidahnya. Seorang istri yang cakap dapat dengan hikmat mempertimbangkan semua perkataan-perkataannya. Perkataan dan lidahnya yang mendatangkan damai sejahtera, lemah lembut. Seorang istri yang cakap menerima pujian dari anak-anaknya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebagaimana Tuhan menjadikan Musa sebagai alat yang luar biasa, mari kita kaum perempuan juga mau bersedia dijadikan alat yang luar biasa bagi Tuhan. Kita tidak perlu memikirkan terlalu jauh. Menjadi alat bagi Tuhan. Paling tidak di dalam lingkungan kita, keluarga. Menjadi alat bagi Tuhan. Dengan peranan kita sebagai istri yang cakap. Sebagai ibu yang cakap bagi anak-anak kita. Dan sebagai pengatur rumah tangga yang cakap bagi seisi keluarga kita. Sehingga rencana Tuhan, damai sejahtera, sukacita dapat terlaksana bagi seisi rumah tangga kita melalui perbuatan, perkataan, tindakan, teladan kita sebagai seorang kaum perempuan dalam tugasnya menjadi ibu, menjadi istri, dan menjadi pengatur rumah tangga. Tuhan Yesus memberkati kita sebagai kaum perempuan. Amin.
Baik, ibu-ibu yang kekasih, kita akan menutup ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua, teristimewa kita sebagai kaum perempuan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.